Selamat pagi, Bu Sinta. Selamat pagi, Pastor. Praise the Lord. Apa kabar, Pak Lukas? Baik, luar biasa, Oke, sehat-sehat ya? Tuhan. Oke, sebentar. Recording in progress. Oh. Selamat pagi, Bu Magdalena, Pak Jonathan. Apa kabar? Tuhan baik. Baik ya. Oke, ini saya matikan satu dulu sebentar. Soalnya feedback. Selamat pagi, Bu Pak John. Rosalin. Shalom. Ya, shalom. Amin. Selamat malam, Ibu Rosalin. Ya, selamat malam Pak Lukas. Bentar Budi juga datang. Duh, panas di sini. Panas, Soma. Di Surab- Oke, Iya. baiklah kita bisa mulai ibadah kita ya di pagi hari ini. Ya, udah semua. Ya, mari kita sambut host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Oh, iya. Sidoarjo. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya. Amen. Haleluya. Oke, kepada Pak Lukas, dipersilakan. Ya, terima kasih, Pastor John. Shalom. Bapak, Ibu, Shalom. terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik-baik? Pasti luar biasa baik ya. Luar biasa ya. Haleluya. Ya. Selamat pagi, Ibu Magdalena bersama Bapak Jonathan Ponidi. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya pagi hari ini Tuhan Yesus telah hadir di tengah-tengah ibadah kita dan melawat kita. Kita percaya ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi pada pagi hari ini dalam kehidupan kita. Kita imani, yakin, percaya berapa banyak saudara-saudara kita yang hadir pada pagi hari ini, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan, kita imani, yakin, percaya, kita terima pada saat ini. Kita percaya kita sudah menerimanya, kita sudah menerimanya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat pagi, Bu Joyce. Shalom, selamat pagi, Bu Joyce. Ya. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, saya akan membacakan susunan acara ibadah Gereja Sesi Sistem Online hari Sabtu, tanggal 22 Juli tahun 2023, pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 23 waktu Jerman. Yang pertama host Bapak Lukas Krisnanto, saya sendiri. Yang kedua worship leader atau pembicara Pastor John Sarbunan dari Kediri. Yang ketiga doa prophetik Ibu Jaju Eliawati Kiswandi dari Surabaya. Yang keempat pengumuman oleh Bapak Bruni Tikualu dari Jerman. Yang kelima doa berkat oleh Pastor John Sarbunan. Dan yang keenam selesai. Selamat pagi Ibu Jaju. Ya, haleluya. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan acara ibadah Zoom online pada pagi hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 22 Juli tahun 2023. Dan sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Segala hormat, puji, syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa. Di pagi hari yang indah ini, kami saudara bersaudara boleh kembali bersama-sama untuk bersekutu di hadapan-Mu Tuhan. Ini satu kerinduan dalam hidup kami ya Tuhan.
ada persekutuan yang indah, ada perjumpaan yang indah, kami sebagai saudara-saudara seiman kami, untuk bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan dan muliakan nama-Mu. Demikian pun juga untuk menerima berkat-berkat firman-Mu yang baru buat kami ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya pagi hari ini ibadah kami boleh menjadi perkenanan bagi-Mu ya Tuhan. Kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami hadapan-Mu. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan ke hadapan-Mu boleh menjadikan dupa yang harum bagi-Mu ya Tuhan. Dan Engkau hadir dan memberkati ibadah kami dari awal, tengah, hingga pada akhirnya ya Tuhan. Pimpin ibadah kami ini Tuhan, serta ibadah kami ini. Biarlah hadirat Tuhan benar-benar hadir, ada di tengah-tengah ibadah kami ini. Kami imani, kami yakini, percaya bahwa mujizat-Mu masih ada buat kami pada hari ini ya Tuhan. Sepanjang hari ini ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Rancangan-Mu ada rancangan penuh damai sejahtera bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami ini. Haleluya, haleluya, amin. Kami persilakan Pastor Charles Salmuna untuk memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan yang luar biasa ada di tengah-tengah kita ya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari aku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur, pelindung, menerang kekuatan, tak menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, lamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dengan segala hati katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, menang kekuatan, biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Dengan segala hati katakan sama-sama, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, lamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu.
tiada ganti seperti yang ada padamu, tiada ganti seperti yang ada padamu. Hallelujah, hallelujah, we worship you, Jesus. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau layak disembah Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau dahsyat. Amen. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Dengan sukacita kita datang bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Bersama-sama katakan, dengan gendang ku puji dengan kendati. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kendati. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Mari bersama katakan, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi katakan. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, disayang.
Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapa, kami sungguh merindukan Engkau pagi ini Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami, Yesus. Bahwa kami lebih dekat lagi kepadamu, Tuhan. Semakin dekat dan melekat denganmu. Recording. Pasti kami haus, pasti kami lapar. Mari katakan sama-sama. Bertirus rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari panggil nama Yesus. Yesus. Recording in progress. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari Tuhan, tidak ada yang kami rindukan selain Engkau Yesus. Engkau yang memuaskan jiwa kami, menyegarkan roh kami. Bahwa kami lebih dekat dengan-Mu. Bertirus jiwaku Engkau. Kaulah Tuhan hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari bersama katakan di hadapan Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kau
berarti bagiku. Bagiku, Yesus, mari panggil namanya. Yesus, kau berarti bagiku. Segalanya, kau berarti bagiku. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Magdalena dari kota Kediri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Jo. Yes. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu Tuhan sepanjang. Ya Yesus. Engkau selalu Tuhan memimpin kami Tuhan. Engkau selalu menuntun langkah-langkah hidup kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah, bersekutu denganmu ya Tuhan. Kami datang Tuhan dengan penuh kerinduan kami Tuhan. Karena kami ingin mencari perkenanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. buat kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Itu merupakan anugerah yang terindah, yang tak ternilai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti pujian yang telah kami dengar ya Tuhan, yang telah kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami merindukan Tuhan akan firman-Mu seperti rusa merindukan akan air-Mu Tuhan, merindukan akan sungai-Mu ya Tuhan. Begitulah kehausan hati kami Tuhan. Bentuk kami Tuhan, bentuk kami dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini termeterai di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Nya Pak John Serabunan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan urapi, beri Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan dapat kami pahami ya Tuhan. Dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu Tuhan dengan hati yang mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Doa sebelum firman Tuhan akan disampaikan sudah naik oleh Ibu Magdalena ya dari ya selama Tuhan ya Bu Magdalena, dan Pak Donata dari Kota Kediri. Amin. Ya, selamat datang pemilik Galaxy A8 dan semua kita yang hadir luar biasa ya. Hebat pada pagi hari kasih mendengar firman pada hari ini. Angkat di pagi hari ini yaitu menjauhi
ketamakan, saudaraku ya. Ini tema yang menjadi sebuah peringatan Tuhan bagi kita sekalian, bahwa orang yang tamak itu, saudaraku, tidak akan membawa kebaikan dalam hidupnya. Mari kita akan lihat nats bacaan Alkitab kita di pagi hari ini untuk bisa mengantarkan kita sebagai pendahuluan. Kita lihat ya, dalam nats bacaan Alkitab kita, Lukas 12 ayat yang ke-15, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan pada pagi hari ini waktu Indonesia dan pada waktu malam waktu Jerman. Haleluya. Oke, terima kasih Pak John. Nats Yes. bacaan Alkitab hari ini Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Amin. Amin. Perhatikan, ini sebuah teguran Tuhan yang keras, sebuah peringatan Tuhan pada orang-orang yang tamak ya, orang-orang yang mengejar harta kekayaan, saudaraku. Dikatakan katanya lagi kepada mereka, kata Yesus kepada mereka ini para pendengarnya. Apa yang dikatakannya? Berjaga-jagalah, itu yang pertama. Dan waspadalah terhadap apa, saudaraku? Terhadap segala ketamakan, ya. Ketamakan orang yang cinta akan harta duniawi melebihi daripada Tuhan, sehingga dia melupakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia lebih memprioritaskan kekayaan, lebih memprioritaskan harta bendawi, harta duniawi. Siapa nggak butuh harta duniawi, harta bendawi? Siapa nggak butuh harta keuangan, harta materi? Semua kita butuh. Tapi kalau itu, saudaraku, orang hanya ingin setiap hari, setiap saat, dia lebih mengutamakan harta duniawi, harta kekayaan, harta materi, harta keuangan, melebihi daripada Tuhan yang punya alam semesta ini, Tuhan yang menciptakan kita dan yang menyelamatkan kita. Nah, itu tanpa dia sadari, dia sedang dikuasai oleh roh ketamakan. Maka dari itu, lewat teguran Tuhan ini, Tuhan mau kita menjauhi ketamakan ini. Sesuatu ya. Alasannya kenapa dikatakan dalam ayat ini, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, orang kalau berlimpah-limpah hartanya kan itu baik toh. Tapi kalau berlimpah-limpah hartanya tapi tidak pernah merasa puas, ingin lagi dan ingin lagi, sudah dapat, ingin lagi, dapat, ingin lagi. Nah, itu namanya tamak ya. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, Alkitab bilang apa? Hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Berarti hidup kita tergantung pada siapa? Tergantung pada yang menciptakan dan yang menyediakan kekayaan itu bagi setiap orang percaya. Katakan amin. Jadi fokus hidup kita di sini bukan karena harta kekayaan, tapi fokus kita adalah kepada pribadi Yesus yang menjadi sumber dari segala sumber, yang berkata cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Harta kekayaan ditambahkan, harta bendawi ditambahkan, harta duniawi ditambahkan, harta keuangan ditambahkan, harta materi ditambahkan, dan terlebih lagi harta surgawi, harta secara rohani, jiwani, engkau dapatkan semuanya itu. Apa artinya orang punya harta seisi dunia, tapi dia kehilangan keselamatan? Dia punya harta, bersenangnya luar biasa dengan segala kekayaan keuangannya, tapi pada akhirnya dia kehilangan keselamatan. Jadi ingatlah Bapak Ibu, keselamatan itulah harta kita yang abadi, harta kita yang kekal. Harta duniawi, harta bendawi, harta materi, harta keuangan, saudaraku ya, itu semuanya sifatnya sementara. Anda lihat apa yang bisa bertahan lama, bisa bertahan selama-lamanya, tidak ada. Lihat, kaca kena benturan langsung pecah. Saudara lihat besi kena hujan panas, dia langsung lama-lama karatan dan hancur. Ya, kayu kena hujan panas lama-lama dia akan mulai empuk, lapuk dan hancur juga. Ya, saudaraku. Lihat apa lagi, saudaraku ya. Dalam hidup ini kertas pun kena koyakan, dia sobek, saudaraku. Tidak ada yang abadi, manusia pun akan mati. Jadi hari ini kita belajar bahwa harta kita, kekayaan kita, harta yang paling bisa membawa kita sampai selama-lamanya adalah pribadi Yesus.
Dan Yesus ini menyediakan bagi kita harta-harta terpendam, yaitu harta surgawi. Apa saja itu? Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan Rasul Paulus berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang lebih besar dari semuanya itu adalah kasih. Katakan amin. Haleluya. Oke, kita lihat saudaraku, ketamakan itu adalah dosa yang harus kita jauhi, ya. Dijauhi setiap orang percaya. Kenapa? Karena ketamakan hanya membuahkan hidupnya orang itu menjadi tidak bahagia dan menderita. Orang kalau tamak, saudaraku, ya, dia selalu ingin lagi, dapat, ingin lagi, nggak pernah puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Nah, itu namanya tamak, saudaraku. Dia mengejar sesuatu yang sifatnya sementara. Dan itu membuat hidupnya itu tidak bahagia. Kenapa? Karena hatinya kosong, jiwanya kosong. Jadi tidak ada satupun yang bisa memuaskan hati dan jiwanya. Yang bisa memuaskan hati dan jiwanya sampai dia menyadari, dia berkata, oh Tuhan, ini saatnya. Aku butuh Yesus dalam hidup ini. Aku datang pada Yesus, aku yang susah, yang sedih, aku butuh Yesus menghibur aku. Aku yang lemah, yang tidak berdaya, aku butuh Yesus yang memberi aku kekuatan dan kemampuan dalam hidup ini. Aku yang dalam keadaan tersesat, aku dalam keadaan jalan buntu. Oh Tuhan, aku butuh Yesus untuk membimbing aku ke jalan yang benar. Meskipun aku mengalami jalan buntu, Engkau sanggup bukakan jalan bagiku. Amin. Aku yang berdosa, yang kotor, yang najis, yang jijik, aku butuh Yesus untuk menyucikan, mentahirkan, menguduskan hidupku supaya aku menjadi pribadi yang berkenan di Tuhan. Haleluya. Jadi kita semua butuh Yesus. Aku butuh Yesus dalam hidup ini yang menyembuhkan segala penyakitku. Dokter tidak bisa menyembuhkanku, obat tidak bisa menyembuhkanku. Aku percaya Yesus Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakitku. Yang percaya, lambaikan tangan, katakan amin, dan kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen, amen. Saudara, nah, untuk kita memahami menjauhi ketamakan ini, kita lebih lanjut dapat kita baca ya di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 4 sampai ayat ke-6, saudaraku. Dari ayat-ayat ini ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mau menjauhi ketamakan. Siapakah orang yang mau menjauhi ketamakan. Jadi ini butuh satu keputusan. Keputusan dimulai karena dia sadar bahwa orang mengejar sesuatu berlebih daripada Tuhan, itu namanya tamak. Dan itu akan menyengsarakan hidupnya, saudaraku, ya. Akan membuat dia jauh dari Tuhan. Akan membuat dia kehilangan damai sejahtera. Dan pada akhirnya dia kehilangan akan keselamatan dari Tuhan. Mari kita lihat siapakah orang yang mau menjauhi ketamakan itu. Yang pertama, dia adalah orang yang ya ada kata tidak. Tidak apa? Dia tidak senang berkhianat. Ya, saudaraku. Siapa yang mau dikhianati? Tidak ada orang yang mau dikhianati. Dan Tuhan juga tidak suka dengan orang yang suka berkhianat, ya. Tuhan tidak senang, dia adalah orang yang tidak senang berkhianat karena dia menyadari dirinya itu murid Yesus yang baik. Lihat saudaraku, murid Yesus yang baik, dia tidak akan berkhianat, saudaraku. Sekali aku ikut Yesus, tetap ikut Yesus selama-lamanya. Orang tidak ikut Yesus, aku tetap ikut Yesus. Orang tidak setia pada Yesus, aku tetap setia pada Yesus. Orang tidak beribadah kepada Yesus, aku tetap beribadah kepada Yesus. Orang tidak melayani Yesus Tuhan, aku tetap melayani Yesus Tuhan. Itu orang yang tidak senang berkhianat, ya. Karena dia menyadari dia adalah murid. Bedanya murid dengan jemaat itu apa? Murid tetap setia, jemaat tidak setia, saudaraku. Karena masih level jemaat. Tapi murid seperti kita ini, nah kita tetap setia. Ya, terbukti hari ini kita tetap setia, ya. Itu beda murid dengan jemaat, saudaraku. Mari kita lihat. Yohanes 12 ayat 4. Ya, Yohanes 12 ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, amin. Amin. Nanti kita lihat dia berkata seperti apa di ayat berikutnya, ayat 5. Seorang, tetapi Yudas Iskariot. Siapa Yudas Iskariot? Dia seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia. Berkata, nanti kita lihat Yudas berkata itu seperti apa. Jadi di sini, saudaraku, kita lihat dari contoh kegagalan Yudas Iskariot, seorang murid Yesus. Dia adalah seorang yang berkhianat. Kenapa dia berkhianat? Karena dia memberikan hati pikirannya dikuasai oleh roh jahat. Alkitab berkata pada waktu Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, ya, pada perjamuan malam,
saudaraku, iblis telah membisikkan sesuatu kepada Yudas. Dan Yudas karena dikuasai ketamakan ini, saudaraku, dia lebih mementingkan uang, saudara, daripada Yesus, sang guru yang mengajarkan dia dan murid-murid yang lain, saudaraku. Dia begitu teganya, saudara, dia begitu rela, dia menjual Yesus. Dan memang pada akhirnya dia menyesal juga, tapi waktu dia menyesal, dia akhirnya dengan mati dengan cara yang tragis. Akhirnya apa? Yudas bunuh diri, saudara. Ya, lihat, orang yang suka berkhianat, hidupnya itu tidak bahagia. Dan akhirnya, saudaraku, dia akan mengakhiri hidupnya dengan sesuatu yang sangat tragis. Petrus pun berkhianat, dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Petrus bertobat dari segala kegagalannya, dari segala ketakutan dia akan ancaman demi ancaman. Dia takut, saudaraku. Namun Petrus bertobat sungguh-sungguh dan Tuhan pulihkan Petrus. Saudara, memang dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan. Tapi kalau kita mau menyadari kesalahan, kita mau bertobat dari dosa, Tuhan akan pulihkan kita. Maka itu kita perlu hati-hati sekali dengan hal ini, saudaraku, ya. Yang suka berkhianat ini jangan sampai ada pada kita, saudaraku. Jadi saudara-saudara, menjauhi ketamakan itu. Siapa dia? Dia orang yang punya T yang pertama, bernama tidak senang berkhianat, ya. Seorang istri tentu tidak senang dikhianati oleh suaminya. Demikian sebaliknya, ya. Apalagi kita sebagai murid Tuhan, kita juga, saudara, Tuhan tidak ingin, Tuhan tidak senang kita berkhianat, saudaraku, ya. Jadi ini, saudaraku. Jadi T yang pertama untuk menjauhi dosa ketamakan ini, tidak senang berkhianat. Kalau orang suka berkhianat, nah itulah dosa ketamakan sudah menguasai dirinya, ya. Tidak senang berkhianat karena apa? Karena dia menyadari, oh, aku ini adalah murid Yesus, ya. Aku ini adalah milik Yesus. Aku mau tetap setia ikut Yesus, ya. Itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Siapakah orang yang menjauhi ketamakan itu? Yang kedua, dia adalah orang yang punya T yang kedua. T yang kedua yaitu bernama tidak. Tidak apa, saudaraku? Yang kedua, tidak menggerutu. Ya, tidak menggerutu bila orang mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, rupanya di sini Yudas ini menggerutu, saudaraku. Dan ini perkataan dia. Dia menggerutu pada waktu apa? Dia melihat Maria Magdalena, seorang yang berbuat dosa, dosa yang najis, yang menjijikan, dosa kumpul kebo, dosa persinahan ini. Saat dia bertemu dengan Yesus, dia bertobat sungguh-sungguh, dan dia menyadari akan pelanggaran kesalahan dia. Dia tahu Tuhan sudah ampuni dia, sebagai rasa ucapan syukur dan terima kasih, dia datang kepada Yesus, dia mempersembahkan yang terbaik, yaitu minyak narwastu. Dan lihat apa yang menjadi komentar Yudas Iskariot ini. Yudas komen, saudaraku. Nah, inilah orang yang tamak. Dia suka menggerutu. Mari kita lihat, ya. Yohanes 12 ayat yang kelima. Yohanes 12 ayat 5. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Amin. Nah, lihat, ini yang dikatakan oleh Yudas di dalam hatinya. Yudas bilang begini, mengapa minyak narwastu ini yang dimiliki oleh Maria Magdalena, ngapain kamu kasih kepada Yesus? Kamu kasih untuk pekerjaan Tuhan, ngapain? Ya, ini tidak dijual saja 300 dinar dan uangnya bisa diberikan. Yudas pakai dalil, dia pakai alasan untuk orang-orang miskin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dia ini bukan mencintai orang-orang miskin. Tapi dia ini orang, nanti kita lihat, ya, apa yang ada di dalam hati Yudas ini, saudaraku. Jadi lihat, saudaraku, orang yang suka, saudaraku, ya, berkhianat, orang yang suka menggerutu, itu orang-orang yang dikuasai oleh ketamakan. Jadi, saudaraku, yang pertama, Tuhan tidak ingin kita berkhianat. Yang kedua, Tuhan tidak ingin kita menggerutu, ya. Apapun yang kita lakukan kepada Tuhan, jangan engkau lakukan dengan hati yang menggerutu. Kalau engkau menggerutu, engkau kehilangan berkat, engkau kehilangan sukacita, engkau kehilangan damai sejahtera, saudaraku, ya. Apalagi kita di Indonesia harus pagi-pagi bangun untuk beribadah, melayani. Lakukan dengan sukacita, jangan menggerutu. Dulu saya menggerutu, iya, saudaraku, karena saya kurang memahami akan firman Tuhan. Setelah saya pelajari firman lebih dalam, semakin saya mengerti, oh, ada satu kesukaan. Dan terbukti Bapak Ibu sendiri menyaksikan, selama beberapa tahun ini, 3 tahun, saya dengan terus setia
memberikan makanan-makanan rohani. Saya tidak menggerutu, saya tahu apa yang saya lakukan ini. Tuhan catat semuanya. Tuhan lihat semuanya. Dan saya tahu ini suatu kesetiaan saya ini tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Saya tahu memang akan datang waktunya Tuhan akan menyediakan sesuatu yang besar, saudaraku. Karena orang-orang yang setia melakukan apapun kepada Tuhan, tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut, pasti dibawa Tuhan untuk lebih dekat dengan apa yang Tuhan sediakan bagi dia. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya dorong kita semua. Ayo kita ikut Tuhan, kita kerja di ladang Tuhan dengan sukacita. Jangan menggerutu, saudaraku. Orang yang suka menggerutu, itu tanpa disadari dia sedang dikuasai oleh ketamakan ini, saudaraku. Ya. Kalau untuk Tuhan, eman luar biasa. Tapi kalau untuk kepentingan sendiri, wow, dia royal, saudaraku. Padahal dia lupa bahwa segala sesuatu yang dia punya, yang dia dapatkan itu semua datangnya dari Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara lihat dia Yudas ini, dia seorang menggerutu. Dia bilang, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan saja kepada orang-orang miskin. Yudas protes, ya. Yudas dalam hatinya grundel. Grundel itu apa? Saudara tahu ya. Ya, dia suka menggerutu, sasaku. Dan lihat Bapak Ibu sekalian, orang yang demikian hidupnya tidak bahagia. Dan terbukti kita lihat di dalam cerita ini Yudas akhirnya mati dengan cara bunuh diri. Itu tragis sekali. Lihat akibat orang dikuasai roh ketamakan ini, saudara, dia kehilangan damai sejahtera, dia kehilangan sukacita, saudaraku. Harusnya Yudas bilang begini, oh puji Tuhan, luar biasa Tuhan pakai seorang wanita yang berdosa ini, seorang yang tadinya orang mencibir dia sebagai wanita pelacur, wanita yang suka kumpul kebo, dan saat ini dia menyadari sehingga dia bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Harusnya Yudas berkata seperti itu, malah Yudas protes. Yudas tidak senang melihat Maria Magdalena mempersembahkan minyak narwastu, mempersembahkan harta yang dia miliki satu-satunya itu kepada Yesus. Yang protes bukan orang lain, malah Yudas, muridnya Yesus sendiri. Saudara lihat, orang yang tanda-tanda orang yang dikuasai oleh ketamakan itu, satu, mereka itu saudara kasihan Tuhan ya, mereka tidak senang ya berkhianat. Itu orang yang dikuasai oleh roh ketamakan itu pasti dia senang berkhianat. Lalu yang kedua, dia pasti suka menggerutu. Tapi kita semua yang menjauhi dosa ini, selaku berkhianat ini, kita saudara-saudara tidak akan selaku dikuasai oleh yang mengkhianati, saudaraku ya. Kita tidak akan mengkhianati Yesus dan kita tidak menggerutu, saudaraku ya. Apapun yang Tuhan suruh, kita cuma bilang suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tuhan suruh apa? Oke, Tuhan siap, aku mau taat. Nah, itulah orang yang saudara dia menyadari bahwa dia menjauhi akan ketamakan ini. Mari kita lihat yang ketiga, siapakah orang yang menjauhi ketamakan? Nah, dia adalah orang yang punya T yang ketiga. T yang ketiga ini tidak, saudaraku ya, berpura-pura. Bila dia peduli orang miskin itu untuk menutupi niat jahatnya, ya. Saudara, ini namanya kamuflase. Ini namanya orang yang saudaraku ya, ini orang yang geng-geng-ge tapi kepangke, saudaraku ya, orang yang pura-pura. Nah, ini berbahaya sekali. Jadi tanda yang ketiga dari orang yang tamak itu dia suka berpura-pura. Tapi kita semua yang menjauhi ketamakan, kita tidak suka berpura-pura ya. Bila dia peduli kepada orang miskin untuk menutupi niat jahatnya itu. Kita lihat dulu Yudas ya, ini perkataan Yudas ya di dalam Yohanes 12 ayat ke-6. Ya, Yohanes 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Amin. Amin. Jadi lihat, artinya di sini Yudas ini sebagai apa, saudaraku? Ya, dalam panitia Yesus. Yudas ini sebagai bendahara, saudaraku ya. Dan Alkitab bilang apa? Karena Yudas dikuasai ketamakan, dia ini, saudaraku, dia suka ya mencuri, ya. Alkitab berkata hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan ia adalah seorang pencuri. Seorang pencuri itu pekerjaannya mencuri. Nah, apa yang dia curi? Dia curi
apa yang dipercayakan kepada dia sebagai bendahara, ya. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara kasih Tuhan, inilah tanda-tanda orang yang tamak. Tapi kita semua yang menjauhi ketamakan ini, saudara, tentu kita tidak ingin berpura-pura, saudaraku. Kita apa adanya, ya. Orang yang berpura-pura itu, saudaraku, itu tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jadilah orang apa adanya, saudaraku. Kalau orang pura-pura, dia tidak akan pernah bahagia dalam hidup ini, saudaraku, ya. Mari kita lihat dari 3 langkah iman ini menjauhi ketamakan. Apa hasilnya, saudaraku? Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia pasti menolak dengan keras sifat pengkhianat itu, saudaraku, ya. Kita lihat Yohanes 12 ayat 4. Ya, Yohanes 12 ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, amin. Nah, Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, menyerahkan Yesus kepada apa? Orang-orang berdosa, ya, pada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, pada orang-orang Farisi, saudaraku. Dan di sana Yesus harus menanggung penderitaan, dia mati. Nah, itulah orang yang sudah dikuasai ketamakan. Tapi kita semua yang menjauhi ketamakan, maka kita semua orang percaya yang taat pada firman, kita pasti, ya, kita yang taat pada firman, kita pasti menolak. Menolak apa? Kita menolak dengan keras sifat pengkhianat itu. Amin. Ya, bahagia sekali kalau setiap orang percaya dia tidak punya sifat pengkhianat, ya. Tidak berkhianat kepada pasangannya, tidak berkhianat terlebih kepada Tuhan. Itu indah sekali, saudaraku. Mari kita lihat hal yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua, saudara kasih Tuhan, ini dia. Orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak cari untung melalui orang miskin itu. Jadi saudara, dia hanya melakukan sesuatu dengan benar. Itulah orang yang menjauhi ketamakan. Kita lihat Yohanes 12 ayat yang kelima. Yohanes 12 ayat 5. Mengapa minyak narwatsu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Amin. Amin. Perhatikan baik, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual? Ya, sekali lagi saya garis bawahi, tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Artinya apa? Yudas ingin mencari keuntungan. Ya, dia ingin mencari keuntungan dari apa yang menjadi misinya dia. Memang siapa nggak mau untung? Semuanya orang mau untung, ya. Namanya orang bekerja, orang bisnis itu harus untung. Tetapi kalau ini keuntungan ini, saudaraku, ini dengan cara yang salah, pakai dalil untuk orang miskin, untuk memperkaya dirinya sendiri, nah itu namanya tamak, saudaraku, ya. Jadi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia tidak cari untung, ya saudaraku, melalui orang miskin ini, ya. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Jadi kita benar-benar menjaga motivasi kita itu murni untuk Tuhan, amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita lihat saudaraku, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia selalu dapat dipercaya untuk apa? Dia mengelola uang kas, ya, keuangan itu. Sehingga apa? Untuk bisa membantu pelayanan Yesus dan murid-muridnya ini, saudaraku. Sehingga waktu mereka pergi pelayanan, semua itu kebutuhan-kebutuhan pelayanan sudah tersedia. Karena seorang bendahara yang bisa mengelola keuangan itu dengan baik. Amin. Mari kita lihat Yohanes 12 ayat 6. Ya, Yohanes 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Amin. Amin, saudaraku, ya. Jadi inilah yang dimiliki oleh Yudas. Nah, kita tidak mengikuti contoh-contoh yang negatif, contoh-contoh yang tidak baik dari Yudas ini, saudaraku, ya. Walaupun dia seorang bendahara, tetapi Bapak Ibu dia kuasai oleh ketamakan sehingga dia menjual Yesus, dia berkhianat, saudaraku. Lalu kemudian dia juga mencuri uang kas itu, saudaraku, ya, untuk tujuan-tujuan tertentu, saudaraku. Tapi kita semua yang menjauhi ketamakan, tentu kita semua ini selalu bisa dipercaya, ya, untuk mengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita
supaya kita akhirnya dipercayakan yang lebih lagi, yang lebih besar lagi. Amin. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang bisa dipercaya Tuhan, itu dia akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Contohnya di Alkitab siapa? Yusuf. Yusuf bukan cuma percaya pada Tuhan Yesus, tapi dia bisa dipercaya. Sehingga Yusuf dipercayakan untuk mengelola hal yang lebih besar lagi. Nah, saya percaya kalau kita setia dengan hal yang kecil, Tuhan akan percayakan kita hal yang lebih besar lagi. Amen. Kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Joyce Putirai akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau selalu memberi kami kekuatan, Engkau selalu memberi dengan ibadah gereja CLCC yang kami sudah mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami lebih mengerti, supaya kami lebih dekat, supaya kami lebih lengket kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dengan firman-Mu ini satu teguran buat kami. Terima kasih Bapak pada pagi hari ini. Juga ampuni kami Tuhan yang kemarin kami putus dengan Bapak Pendeta John, dengan tugas kami ini Tuhan, mengenai lampu mati ini Tuhan, ampuni kami. Tapi kami ada kerinduan supaya kami belajar lebih dekat, lebih setia. Oleh karena Tuhan, dengan cobaan kami tidak ada putusnya, tapi kami percaya dengan firman ini selalu menguatkan kami. Terima kasih pada pagi hari ini, Engkau sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Ya, Tuhan berkati Bu Joyce untuk doa yang sangat indah ya. Pagi ini sudah dinaikkan dari Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Joyce dan keluarga di sana ya. Oke, kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Ya, terima kasih Pastor John buat kebenaran firman yang disampaikan buat kita pada pagi hari ini, mengingatkan dan menyadarkan kita, menegur dan menasihati kita kembali melalui firman ini, 3 kebenaran tentang siapa orang yang mau menjauhi akan ketamakan dalam kehidupan kita. Memang terkadang kita sadar, kita sendiri kadang suka tamak ya. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan, Tuhan Yesus supaya kita jangan menjadi pengkhianat di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam hal pelayanan kita pun juga. Jangan kita menjadi orang-orang yang berkhianat, khususnya kepada di hadapan Tuhan ya. Dan juga tidak menggerutu di dalam kehidupan kita, dalam kita hal melayani di dalam ladang Tuhan khususnya juga. Jangan pernah kita menggerutu. Ya terkadang ya secara kedagingan kemanusiaan kita kadang ya kayak merasa ya, saya sendiri merasa ya capek lah apa, memang. Tapi ya itulah. Saya sadar, saya menyadari sendiri apa yang dikasih tugas melalui hamba Tuhan kita, ya kita harus siap gitu. Meskipun secara fisik kita capek, lelah, tapi ya itulah, jangan pernah kita menggerutu semuanya untuk bukan kita melihat manusia ya, tapi kita melihat Tuhannya itu loh ya. Amin Bapak Ibu, melalui firman ini kita ditegur, dinasihat lagi, dan kita juga jangan hidup kita berpura-pura. Oh, hidup tidak berpura-pura ini juga kita baik juga, bagus juga nih suatu nasihat. Kita jangan berpura-pura di depan kita manusia baik-baik, tapi di belakangnya kita nggak tahu apa. Itulah suatu nasihat yang luar biasa, Pastor, yang benar-benar saya merasakan buat saya sendiri pribadi. Kiranya boleh menjadi suatu peringatan, nasihat kepada kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Bukan satu kebetulan firman ini ditaburkan buat kita pagi hari ini. Supaya apa? Melalui firman
teguran firman ini kita semakin didewasakan di dalam kehidupan iman rohani kita, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Pastor John. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pastor John. Biarlah firman ini tetap bertumbuh di dalam kehidupan kita, rohani kita. Tuhan Yesus menginginkan kan supaya hidup kita itu bertumbuh, berbuah. Di mana kita berada, hidup kita harus menjadi terang, berkat, garam. Semua mulai nama Tuhan. Terima kasih Pastor John. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Pastor John. Kiranya Tuhan Yesus terus pakai, tambah-tambahkan hikmat, arifat yang dari Tuhan. Firman-firman yang baru ditaburkan buat kita semuanya pada pagi hari ini dan buat ibadah malam ini. Tuhan Yesus memberkati Pastor John. Umur panjang selalu dari hari ke hari. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan saja. Terima kasih kepada Ibu Magdalena dan juga tadi sudah mendoakan doa pembuka. Tuhan Yesus memberkati Ibu Magdalena bersama Pak Jonathan Ponidi. Semangat Pak Jonathan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga kepada Ibu Joyce yang sudah membawakan doa penutup buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu bersama keluarga besar yang ada di Sidoarjo. Tuhan memberkati kepada Om Rosalin membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Om Rosalin bersama Opa Bruri yang ada di Jerman bersama keluarga besarnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memasuki selanjutnya yaitu doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Jaju Eliwati Kuswandi. Kami persilakan waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih Bapak Lukas. Kita mengamenkan semuanya itu. Dan mari kita menaikkan doa prophetik satu bagi bangsa dan negara dan doa prophetik bagi gereja CLCC atau everlasting dan diaminkan dengan I receive. Yes. Mari kita sama-sama menaikkan doa prophetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC atau everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Amen. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bu Jajuk Eliwati Kuswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Bu Jajuk. Terima kasih Pak John. Amin. Ya,
Terima kasih kepada Ibu Jaju. Tuhan Yesus memberkati Ibu Jaju yang sudah menaikkan doa perpetik pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bu. Dan kita akan selanjutnya yaitu pengumuman gereja CLCC yang akan dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikoalu di Jerman. Waktu dan kesempatan saya persilakan Bapak Bruri. Ya, terima kasih Bapak lebih kesempatan diberikan kepada saya. Salam semuanya, selamat pagi. Ya, belum. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813306929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat disertai penjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Dalam nama Yesus. Ya, silakan. Ya, Pak. Harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Cinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, dan menyalakan bunyi lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Juli 2023, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 18 bulan 7 2023, Ibu Lydia Eka Sidoarjo. Sudah lewat. Ya. Tanggal 24 bulan 7 2023, Gereja CLCC hari ulang tahun. Dan tanggal 29 bulan 7 2023, Bapak Bruri Tikoalu dan Ibu Rosalyn Suma, Germany, hari ulang tahun pernikahan yang ke-57 tahun. Amin. Yes, luar biasa.
Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 081314182202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa pengumuman yang sudah dinaikkan, disampaikan ya oleh Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bu Rosali. Ya, terima kasih Pak John. Tuhan Amin. berkati. Terima kasih, Pak John. Amin. Amin. Praise the Lord. Ya, kembali kepada host kita pagi ini, Pak Lukas Krisnanto dari Kota Sidoarjo. Haleluya. Terima kasih Opa Bruri yang sudah menyampaikan pengumuman Gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Opa Bruri bersama Oma Rosalin yang ada di Jerman. Salam buat anak, mantu, cucu semua yang di Jerman. Sehat-sehat semuanya. Amin. Terima kasih. Dan kita akan masuki secara selanjutnya itu doa berkat oleh Pastor John Sabrunan. Sebelum doa berkat, saya sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu semuanya yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Kita percaya kuasa mujizat Tuhan itu masih ada dalam kehidupan kita. Kita tetap terus berharap dan berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Ibu Sinta, kepada James, Johan, maupun Cindy. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih kepada Galaxy Tab A8. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada Ibu Kuswandi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Joyce, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus bersama Tuhan Yesus. Bapak Jonathan bersama Ibu Magdalena. Tuhan Yesus berkati. Semangat terus dalam melayani Tuhan. Pasti akan berkat melimpah-limpah. Kepada Opa Bruri sama Oma sekali di Jerman. Juga Tuhan Yesus memberkati. Percaya Oma, mujizat masih ada. Kesembuhan terjadi di dalam Oma bersama Opa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pastor John buat pelayanannya. Buat kita semuanya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, diberikan umur panjang sehat, diberkati di dalam keluarga rumah tangga, anak-anaknya, istrinya diberkati, keluarga besarnya diberkati. Makasih. Sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, dan saya kembalikan kepada Pastor John Sarbunan untuk mendoakan berkat buat kita semuanya pada pagi hari. Saya persilakan Pastor John. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan menaikkan pujian penutup ya, sebagai rasa ucapan syukur kita buat kasih anugerah Tuhan ya di hari ini. Dan kita mau bersyukur kepada Tuhan yang baik ya. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu, buat segala yang Kau berikan bagi kami. Kami menaikkan syukur di pagi hari ini. Mari katakan sama-sama. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani. Semua kami anugerah-Mu tercurah bagiku. Angkat kedua tanganmu dan katakan sama-sama. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin
hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu. Kami yang berdosa diampuni, kami tetap diselamatkan. Haleluya. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Mari bersama katakan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Angkat suaramu bersama, katakan di hadapan Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Makin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Kami menyembah. Amin, amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita semua angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Besar anugerah Tuhan tercurah dan dicurahkan buat semua kita yang sudah hadir di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk keluarga Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo bersama Oma Nana dan adik Kesia Temi, Tuhan memberkati dalam nama Yesus dengan anugerah yang berlimpah. Engkau jadi orang sukses, engkau jadi orang yang diberkati, engkau menjadi orang yang selalu berkemenangan, engkau menjadi orang yang selalu siap dipakai Tuhan di dalam nama Yesus. Pintu-pintu mujizat, pintu-pintu kebaikan Tuhan, pintu-pintu anugerah, pintu-pintu keuangan mulai dibukakan Tuhan bagimu. Dalam beberapa hari ke depan, engkau lihat kelancaran, kemudahan dalam setiap apa yang kau lakukan. Bersama dengan Tuhan, semuanya digenapi dalam nama Yesus. Berkati juga semua yang hadir di pagi hari ini, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di dalamnya. Tuhan berkati juga, ya Tuhan, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi di dalam nama Yesus. Tuhan berkati engkau bersama dengan keluarga besar Koswandi, baik yang di Jawa Timur, yang di Jawa Tengah, di Bali. Tuhan berkati semuanya. Bersama dengan anak, mantu, cucu, semua diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Jangan takut, Tuhan sudah mendengar doamu dan Tuhan sudah menerima apa yang kau naikkan di hadapan Tuhan, dan Tuhan sedang pulihkan kesehatanmu. Tuhan sedang berkati engkau hari ini juga dengan segala kebaikannya. Anugerah Tuhan semakin melimpah atas hidupmu. Tuhan berkati juga pagi ini Pak Bruri Tikualu bersama Ibu Rosalin, suami istri yang setia dalam nama Yesus. Pada bulan ini mereka berulang tahun pernikahan yang ke-57. Di dalam nama Yesus, Tuhan semakin menambahkan anugerahnya, kebaikannya, kasih setianya bagimu. Dalam nama Yesus, kesehatanmu akan bertambah baik, semakin baik dalam nama Yesus. Keuanganmu, ekonomimu, bahkan juga karirmu, bisnismu di hari tuamu semakin baik dan semakin baik. Engkau akan melihat anak, mantu, cucu semua diberkati Tuhan. Mereka menjadi murid Tuhan. Mereka akan belajar tentang apa yang benar seperti yang kau lakukan. Suami istri menjadi murid Tuhan sampai hari ini. Dan Tuhan akan menyatakan kebaikannya bagimu. Tuhan akan menyelesaikan segala persoalanmu. Apa yang sudah dicuri oleh musuh, Tuhan akan kembalikan itu. Tuhan sanggup melipat gandakan segala berkat-berkat dalam kehidupanmu. Di dalam nama
nama Yesus, sahabat-sahabat saudara semua yang menabur pada pagi hari ini pun engkau juga menuai kembali 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan sampai Tuhan datang memberi engkau hidup yang kekal. Tuhan berkati juga Ibu Magdalena bersama dengan Pak Jonathan Ponidi dari Kota Kediri. Berkati juga Ibu Joyce Putirai. Berkati juga pemilik Galaxy Tab A8. Berkati Ibu Sinta dan anak-anak semuanya, baik Johan, Cindy, James. Tuhan berkati semuanya juga hamba-Mu. Percaya pagi hari ini tidak ada satupun yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada satupun yang jatuh, semuanya bangkit. Tidak ada satupun yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada satupun yang sakit, semuanya sehat, semuanya sembuh. Tidak ada satupun yang kekurangan, semuanya dicukupi, bahkan diberikan kelimpahan. Tidak ada satupun yang terpuruk, semuanya mengalami terobosan-terobosan di dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis, sehingga engkau mempermuliakan Tuhan di dalam nama Yesus. Tidak ada satupun yang dilewatkan oleh kuasa Tuhan, semua mengalami keajaiban Tuhan di dalam nama Yesus, dan engkau menjadi tanda ajaib. Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib dalam kehidupanmu. Di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati pikiranmu ada kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, bahkan tidak pernah engkau pikirkan, Tuhan sudah sediakan bagimu. Asal engkau menjauhi yang namanya ketamakan itu, dan engkau lihat segala berkat, kebajikan, kemurahan daripada Tuhan mengalir atasmu. Orang-orang berdosa, orang-orang fasik, mereka mengejar kekayaan, mengejar akan harta dunia, harta bendawi, mereka mengejar harta keuangan, mereka mengejar harta materi, tapi engkau yang mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan berkata semua akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Bahkan seperti Daud berkata, kebajikan dan kemurahan dari Allah mengikuti aku sepanjang umur hidupku, dan aku tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam nama Yesus, Alkitab berkata berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Di dalam nama Yesus, pada waktu engkau beristirahat pun Tuhan sudah memberkati engkau, dan pada waktu engkau bangun pun dari tidurmu, engkau siap untuk menyambut berkat yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Tuhan berkati Pak Bruni, Bro Salin, malam ini mereka akan beristirahat, berikan mereka tidur yang nyenyak, berikan mereka ketenangan batin, berikan mereka damai sejahtera, perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna atas orang tua terkasih kami ini yang berulang tahun 57 tahun pernikahan di bulan ini ya Tuhan. Berkati mereka semua dan juga berkati semua kami yang hadir pagi ini dengan keluarga masing-masing. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkatlah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kesembuhan, terima pertolongan, dan terima kemenangan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin, amin. Terima kasih Pastor John. Sama-sama Tuhan memberkati Pak Lukas, Galaxy Tab A8. Selamat pagi. Terima kasih Pak Terima kasih Pak berkati. John. Terima kasih Pak Lukas. Terima kasih Bu Rosali. Terima kasih Bapak Glory. Terima kasih Bu Aju. Terima kasih Ibu Magdalena. Terima kasih ibunya. Lukas. Terima kasih Pak Lukas yang sudah memimpin Bu ibadah Yayu, Joyce, Magdalena, semua yang hadir pada pagi hari ini diberkati. Pak Lukas. Amin. Bersama Salam keluarga. buat keluarga semua ya di Indonesia, selamat Ya. beraktivitas, yang di Jerman Ya. selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi. God bless you Sampai all. jumpa. God bless you Terima kasih Pak all. Lukas buat God pelayanannya, bless you Bu all. Bu Jajuk, ya Bu Magdalena, makasih, Pak Bu John. Joyce, Bye-bye. Oke. ya Pak Bruni, terima kasih buat pelayanan Bu Rosalin, terima kasih ya. Ya, Ya, sama-sama sama-sama, Pak Pak John. Semuanya memberkati. Sampai jumpa lagi. Ya. Sayonara. Amin. jumpa. Glory. Jumpa. Bye bye. Ya, Thank you well dengan Ya. dan well doa Totsin. firman Tuhan membantu Bapak Pendeta John. God bless Amin. you all. Ya, sama-sama Ya. Joy, salam buat keluarga di rumah. Amin. Amin. Bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye allemaal. Yeah.